Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 8, subtema 2, Aku Anak Mandiri. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 4. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbunyi berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. 3. Tidak memaksakan kehendak agama bagi orang lain. 4. Saling menghormati antar umat beragama. 5. Memberi kesempatan pada orang lain untuk beribadah serta merayakan hari besarnya. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya anggota pramuka mempunyai ciri-ciri yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Ayo berlatih. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Buah kelapa dapat bertahan lama, artinya anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekeliling. Pohon kelapa
kelapa menjulang lurus ke atas, artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Pembelajaran 5. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit, tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Amati persegi panjang di bawah ini. Ini ada persegi panjang 1, 2, dan 3. Mengukur sudut persegi panjang. Perhatikan di sini ada gambar persegi panjang. Ada A, B, C, D. Di sini A dan B itu panjangnya sama dengan C dan D. Sedangkan panjang dari BC, ini panjangnya BC ya, itu sama dengan AD. Jadi persegi panjang itu mempunyai dua panjang sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi AB dengan CD ini sama. Misalnya di sini 10 cm, maka di sini juga 10 cm. Kalau BC ini misalnya 5 cm, maka yang AD juga 5 cm. Seperti itu anak-anak ya. Jadi jumlah sisinya ada 4. Tetap jumlah sisinya yaitu di sini AB, BC, CD, dan DA. Panjang sisinya AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Jumlah sudut. Di sini kita mencari sudutnya. Sudut adalah pojok-pojoknya ini anak-anak. Nah, seperti ini. Di sini adalah sudut, di sini juga sudut, pojok-pojoknya. Berarti ada 4 sudut. Jumlah sudut ada 4, yaitu sudut di A, sudut di B, sudut di C, dan sudut di D. Besar sudut A sama dengan B, sama dengan C, dan sama dengan D, yaitu sudutnya adalah sama karena bentuknya seperti L, sehingga membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat, sama semuanya. Di sini juga membentuk L, sehingga di sini juga 90 derajat. Di sini sudutnya juga 90 derajat. Di D juga 90 derajat, ya, karena membentuk sudut siku-siku. Kesimpulannya, satu persegi panjang memiliki 4 sisi sehingga disebut bangun segi 4. Ukuran panjang sisi, nah ini salah anak-anak ya. Panjang sisinya itu adalah sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi sisi yang AB itu sama dengan CD yang berhadapan ini. Kemudian sisi yang BC itu panjangnya sama dengan AD. Yang ketiga, sudutnya ada 4. Nah, sudutnya tetap ada 4. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D.
dan sudutnya juga membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerja sama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai, bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Warnailah bagian perisai lambang negara berikut. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, termasuk sila pertama. Di sini adalah gambar bintang. Kemudian yang kedua, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Sila kedua, gambar rantai. Kemudian, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Berarti itu sila ketiga, Persatuan Indonesia, gambarnya pohon beringin. Dan keempat, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan sila keempat, dengan gambar kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, mengerjakan tugas kelompok, yaitu sila kelima, padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembelajaran 6. Perhatikan buku SKU berikut ini. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Nah, bentuknya seperti persegi ya. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Tanda barung berbentuk segitiga. Ini yang segitiga. Tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Nah, yang ini yang persegi anak-anak. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Tuliskan perbedaan pada tabel berikut. Banyaknya sisi. Nah, di sini kita mencari sisi
dari segitiga sama sisi. Di sini anak-anak ya. Segitiga sama sisi itu sesuai dengan gambar ini. Berapa banyak sisinya? Sisi adalah garisnya ini. 1, 2, 3. Sehingga di sini ditulis 3. Persegi, persegi yang ini anak-anak, persegi. 1, 2, 3, 4. Sehingga sisinya tulis 4. Persegi panjang contohnya yang ini. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut. Titik sudut yang segitiga sama sisi, titik sudutnya di sini 1, 2, 3. Persegi juga di pojok-pojoknya 1, 2, 3, 4. Persegi panjang juga di pojok-pojoknya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu anak-anak. Ukuran sisi yang dimiliki. Segitiga sama sisi itu sama panjang, persegi juga sisinya sama panjang. Persegi panjang, sisi yang berhadapan itu yang sama panjang. Jadi kalau ini itu sisi yang berhadapan, itu contohnya ini tadi yang sudah dijelaskan yang berhadapan. Kemudian yang sebelah sini dengan sebelah sini. Perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi? Memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Nah, yang betul adalah ini dan ini anak-anak ya. Ini salah ini. Nah, bangun mana yang memiliki 3 sisi? Nah, ini 3 sisi. 1, 2, 3. Ini yang betul. Kemudian ini juga 1, 2, 3. Ini yang betul ya. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.